Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, tapi sebelum itu seperti biasa dipimpin doa. Siapa yang biasanya pimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anjar Adi Brahmana, Azhara Zaka Artamivia, Endang Saryase, mana ini? Ifah Nuroma, Inaya Kulong Anafis, Najwa Aisyapur, Setialikan, Maidrian Valen, terus sakit, Ferdian Rangga, peraturan tertulis atau tidak tertulis? Terus hubungannya dengan Pancasila? SMP sudah diberikan. Nah, sebelum itu kalian perlu tahu tujuan kita mempelajari materi tersebut. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis norma dan mempelajari norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Nah, seperti itu. Digali dari tradisi dan pengalaman hidup rakyat Indonesia. Terus ada konstitusi, undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 menjadi sumber hukum yang tertulis di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dari konstitusi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang mengatur bagaimana negara dikelola dan hubungan antara negara dan warga negara. Pada bekerja Pancasila. Apa enggak di Indonesia? Dan harus dijunjung tinggi sebagai bukti kedaulatan bangsa dan negara. Nah, sekarang Pak Buso ingin tahu kalau kalian itu masih yang keras. Pancasila 1. Kebebasan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang berdiri berhormat, kebersamaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita menginjak ke materi pokok. Pak Kunjung terlebih dahulu membagikan LKPD dulu. Silakan LKPD-nya dilihat, dibaca sambil Pak Kunjung akan membagi kalian satu kelompok isinya 3 siswa. Kelompok 1 Alivia, Siti Hanifah, Najwa Anisyatur. Kelompok 2 Siva Ananda, Naura Salma, Nikmatus Sofia. Kelompok 3 Siti Hanifah, Nandita Natania, Fiona, Sofia, Fiona sampai Fiona 3, Fia Kusnia, Indan Saryase, Hana Fauzia. Kelompok 5 Septia Niken, Inayatullah, Ifah Nur Rohma. Kelompok 6 Azhara Zaka, Gavin Indo Jibril, Febrian Valen. Ayo silakan. Diperhatikan, tugasnya adalah masing-masing kelompok mencari pasal dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Apa tadi? Mencari pasal dan ayat dari undang-undang yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari yang bagaimana? Pertama, tentang pendidikan. Kedua, tentang kesehatan. Ketiga, tentang ekonomi. Nah, jadi nanti yang pendidikan itu karena 7 kelompok, yang pendidikan ada 3 kelompok. Terus yang kesehatan ada 2 kelompok. Yang ekonomi ada 2 kelompok. Nah, ini yang bagi Pak Kunjung apa kalian sendiri? Pak Kunjung. Pak Kunjung saja. Berarti saya ingat ya, sekarang saya bagi sekalian. Kelompok 1 siapa? Angkat tangan. Nah, kelompok 1 pendidikan. Kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 3 juga pendidikan. Kelompok 5 angkat tangan. Kelompok 5 Septia Niken, Inayatullah, itu pendidikan juga. Kelompok 2 angkat tangan. Yang tinggi sopo ya, dulu. Kesehatan. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Sofi. Itu juga kesehatan. Kelompok 1 mana? Bidangnya cepat ditulis tadi, bidangnya apa? Kelompok 2 bidangnya cepat ditulis. Kelompok 3 bidangnya ditulis tadi dapat apa? Coba 4 ini loh, bidangnya ditulis. Kelompok 5 ini ditulis bidangnya. Ini kelompok berapa? 5.
5 bedanya dua sini 6 bedanya 11. Selain LKPD kelompok ada LKPD individu. LKPD sudah jelas perintahnya apa? Sudah paham semua kan? Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan ke Pak Pujo. Waktunya sudah berjalan 5 menit ya. Ya, silakan. Oh, enak. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini adalah untuk menyampaikan hasil diskusi kami yang merupakan pasal dan ayat UUD NRI
Ayat 2, tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Contoh pelaksanaan dalam pendidikan sehari-hari bahasa juga, yaitu memberikan akses pendidikan terjangkau seluas-luasnya bagi masyarakat. Mungkin ada yang menanyakan? Saya. Apa saja sih tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan? Ayo ditampung dulu pertanyaannya, nanti dijawab. Ayo, terus ada lagi yang tanya? Boleh 5 pertanyaan, boleh? Saya mau 5. Menurut Anda, apakah pemerintah wajib membiayai pendidikan? Diulangi yang keras, apa? Apa hak dari negara yang tercantum dalam pasal 31 UUD NRI tahun 1945? Mau dijawab dulu? Didengarkan yang tanya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, apa saja sih tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan? Dunia pendidikan seharusnya menjadi sebuah kewajiban yang diaplikasikan dengan memberikan seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan tanpa kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap anak. Bagaimana? Yang tanya tadi siapa? Ya, bisa diterima jawabannya? Ya, bisa. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda apakah pemerintah wajib membiayai pendidikan? Menurut kami, ya, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar semua warga negara. Tanya dulu bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya kok belum? Siapa yang tanya tadi? Gimana? Bagaimana, sudah pas? Sudah. Yang ketiga, mengapa sebagai warga negara wajib mendapatkan pendidikan? Hak untuk mendapatkan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, tetapi juga kewajiban negara. Yang keras menghadapi diulangi. Apa implementasi pasal 31 ayat 1? Apa implementasi pasal 31 ayat 1? Jawabannya, peningkatan kesadaran pendidikan di Indonesia sebagai bukti implementasi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan sarana pelajar. Sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat akan ketidakpentingan pendidikan. Mas Davin ya tadi ya? Ya, terima kasih Mas Davin atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab apa kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan. Bagaimana? Puas dengan jawabannya? Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok
Adapun pasal dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adapun makna pasal 28H ayat 1 yaitu negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari pasal 28H ayat 1 yaitu mudahnya pelayanan akses pendidikan. Yang keras, nama siapa yang keras? Apakah maksud yang terkandung pada pasal 28H tersebut? Baik, ya silakan. Apa kewajiban kita untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat? Apa Kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. kewajiban pemerintah? Pertanyaan Dari Mas Naga yang pertama nomor 7. Apakah maksud yang terkandung pasal 28 tersebut sudah berdasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah terhadap pelayanan kesehatan di Yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pasal dan ayat Undang-Undang NKRI tahun 1945 yang terkait dengan bidang ekonomi. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kelompok yang sudah maju tadi diketahui pasal berapa saja ya? Pendidikan tadi pasal berapa? Pasal 31 ada 3 ayat. Terus tentang kesehatan pasal berapa? Pasal 28H ayat 1. Ya, 28H ayat 1. Tapi masih ada yang lain sebenarnya. Terus pasal apa yang bidang ekonomi? Pasal 23 ayat 1 sampai 5. Ya, pasal 33 ayat 1 di mana pasal dan ayat tersebut itu sebenarnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Unik sekali ya. Jadi kalau untuk mencari pasal dan ayat itu hanya menggunakan memang ada di kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya sudah siap ya? 4 kelompok. Kelompok hari ini tadi sudah selesai apa belum? Sudah diselesaikan. Alhamdulillah. Jadi minggu depan tinggal kita merefleksi dan mempresentasikan yang belum presentasi. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Dan
individu sudah selesai apa belum? Minggu depan perwakilan ya, maju ya dibacakan ya. Terima kasih. Silakan dipimpin untuk berdoa. Adi lagi atau siapa? Silakan. Mas Adi. Silakan.